Salam satu roh, Ikanos, Tuhan Yesus sangat baik. Jalan suci itu mulai tergerus dengan bagaimana cara Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya itu, maka ditemukan bahwa mereka tidak diajar secara Salam satu roh, Ikanos, Tuhan Yesus sangat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui video ini saya ingin memaparkan. Jadi kalau secara pribadi, sebetulnya saya itu bertobat tahun 67 dari segala sesuatu yang sebetulnya secara dunia ini saya lakukan dalam hidup saya. Karena waktu itu kan baru selesai gerakan G30S tahun 65, sehingga semua orang itu memperlengkapi supaya selamat, karena kadang hanya kecurigaan, fitnah, orang bisa dibunuh begitu saja. Sehingga saya juga dalam kondisi ketakutan seperti itu, saya belajar ilmu-ilmu, ya, jadi ilmu kebal dan semuanya sudah saya lakukan itu, ya. Karena latar belakang saya dari keluarga orang Madura yang juga kehidupan semuanya sudah tahu seperti itu. Sehingga pada satu saat saya akan pergi ke dukun yang lebih terkenal, yang bisa mencari ilmu yang lebih hebat daripada yang saya sudah miliki. Sehingga pada hari itu saya sudah persiapkan pakaian untuk pergi bersama dengan teman-teman yang lain. Lalu jam 5 sore tiba-tiba saya sedang mempersiapkan pakaian atau baju untuk dibawa. Saya melihat ada satu penglihatan, penampakan di mana Yesus itu hadir di kamar di mana saya sedang melakukan persiapan itu. Nah, waktu saya lihat Yesus itu ada wajah dukun yang di mana saya pergi di sebelahnya. Tapi lama-lama dukunnya itu hilang, tinggal Yesus. Dan Yesus seperti menunjuk ke saya, ya. Dan saya ketakutan. Kenapa Tuhan orang Kristen datang ke sini? Karena saya seringkali mengganggu, melempari gereja, mengganggu ibadahnya anak muda. Semuanya seperti terungkap itu. Karena ketakutan, saya lari dari kamar. Lalu ketemu dengan seorang bapak kepala sekolah SMP. Dia cerita tentang Yesus kepada saya. Dan yang terakhir waktu dia tanya, apa kamu percaya? Itu penglihatan yang saya lihat di kamar itu terbayang semuanya. Sehingga saya spontan katakan, saya siap dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang luar biasa itu. Dia bilang, kalau begitu, kalau kamu percaya, nanti sore, nanti malam jam 7 kamu datang ke rumah saya akan doakan kamu. Dan betul saya menepati janji itu. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itulah saya merasakan damai sejahtera yang belum pernah saya alami dalam hidup saya. Dan mulai saat itu juga saya mengambil keputusan untuk tidak pergi ke dukun-dukun lagi, dan saya batalkan perjalanan. Nah, seiring waktu 4 bulan kemudian saya dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya dipenuhi Roh Kudus itu, dibaptis Roh Kudus itu di kelas, dimana saya 2 tahun tadinya nggak sekolah. Saya kembali lagi di kelas 2 SMP tahun 67 itu. Lalu di kelas guru katakan bahwa sebelum kita mulai belajar kita berdoa. Nah, waktu berdoa itu roh dicurahkan. Saya salah satu yang menerima Roh Kudus pada waktu itu. Sehingga dalam proses berikutnya semua benda-benda, jimat-jimat, ya, semua yang saya punya dibakar dalam nama Yesus dan saya dibaptiskan. Jadi selesai saya terima baptisan Roh Kudus itu, baru saya dibaptis. Nah, seiring dengan perjalanannya, saya teruskan pendidikan saya di Marit. Lalu, tapi nubuatan pernyataan Tuhan sudah banyak yang dinyatakan, termasuk timnya Usuk tadi itu kan datang tahun 66. Dari 67, 68 itu menyampaikan, kamu lebih baik langsung aja ikut tim. Karena kalau saya pulang, saya selalu ikut mereka belajar, bersekutu dengan mereka, ya. Sampai pada akhirnya, pada tahun 69 itu, saya praktek di sebuah kapal. Karena saya
melanjutkan pendidikan saya di maritim, ya, di pelayaran gitu. Itu bukan cita-cita saya. Tapi pada akhirnya waktu saya praktek di kapal Saul itulah Tuhan panggil saya, panggil dan katakan tempatmu bukan di sini. Karena saya melihat kehidupan sehari-hari yang ada di kapal itu, ya, di Surabaya, ya seperti Sodom Gomora. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk turun dan saya pulang. Memang saya ditentang dari keluarga, dari lapisan yang lainnya, tapi saya putuskan dengan hati yang sepenuhnya saya ingin totalitas untuk Tuhan Yesus. Saya bergabung dengan tim ini, sehingga dari situlah Tuhan mulai memberikan kepercayaannya. Tahun 70, 1-2 anggota tim yang sebagai ketua tim yang ada dipanggil Tuhan. Sehingga pada waktu sesudah dia dipanggil Tuhan itulah, lalu kami sedang berdoa dengan tim, dengan Om Suk di Gunung Bromo, ya. Itu kami di celah-celah Gunung Batok. Disitulah Tuhan Yesus menetapkan saya menjadi tua-tua. Om Suk tumpangkan tangan kepada saya, kamulah yang harus menjadi pemimpin, menjadi penatua di dalam tim ini. Dan saat itulah saya menerima penetapan itu dalam hidup saya. Dan saya melihat dengan seiring perkembangan waktu, Roh Kudus itu makin membawa untuk memberikan kepercayaannya yang sangat luar biasa. Dan tahun 72, ya, saya menikah dengan murid yang pertama di LBTC, yaitu Theolin Sihombing, yang sampai hari ini menjadi pasangan saya, menjadi istri saya yang setia. Tuhan bicara kepada kami, sebelum kamu ke tempat-tempat lain, mulai dari Lawang ini. Sehingga tahun 71 itu kami bikin KKR Kesembahyan Ilahi di lapangan segitiga di depan tempat kami, yaitu di Lawang. Dan yang Tuhan tunjuk adalah saya yang harus bicara. Saudara bisa bayangkan, saya belum ada pengalaman khotbah di ribuan orang. Lalu yang ada ribuan orang, dan ini bukan orang Kristen. Tapi dengan pergumulan dan keyakinan untuk menyerahkan semua pada Roh Kudus, ya, lalu saya mau dan bersedia untuk berbicara, berkhotbah utama di situ, di atas panggung. Pada awalnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus mulai dari mana, belum pernah ada pengalaman apapun. Tapi saya bergantung pada kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan manusia dan apa yang saya punya. Bila Tuhan gerakkan saya hanya mengucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Ternyata waktu perkataan itu saya ucapkan, suasana itu jadi senyap. Roh Kudus turun, mulai menjawab orang-orang sakit yang kita sendirikan di panggung itu ada ratusan orang sakit, dijamah Tuhan. Ini hanya berkata haleluya, haleluya. Dan dari situlah saya melihat musisiat mulai turun dan terjadi kesembuhan. Bahkan orang yang dirasuk setan, setannya diusir, ya, dengan kuasa Roh Kudus, bukan karena kami tumpang tangguh, tidak. Ada yang sampai keluar paku dari kepalanya, terus ada yang lumpuh, ada yang sakit berbagai macam penyakit. Nah, sesudah ini terjadi, saya dengan mudah akhirnya menyampaikan berita kesukaan dari Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan ini adalah Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita semuanya. Jadi dari situ saya melihat bahwa bukan oleh kuat dari kakak manusia itu memang benar. Dari Roh Kudus saja semuanya pasti terjadi. Jadi langkah-langkah yang selanjutnya yang terjadi adalah di mana beberapa kali saya memang harus mengunjungi, seperti tahun 74 kalau saya datang ke Papua itu sebagai follow up dari tim yang pertama yang diutus, dan untuk melatih orang-orang yang sudah memberi diri, termasuk Pak Dolfi, Andres Atabu, Julian Solosa, lalu ada Obi Billy, ya. Tapi nggak semua mereka ini yang ikut waktu itu untuk saya mengajarkan bagaimana cara penginjilan, ya. Sehingga Tuhan berikan petunjuk untuk kami pergi ke Saruni, ya. Dan tahun 74 itulah akhir menjelang Desember tidak salah, ya.
ya, atau bulan November mungkin. Jadi ke sana, ke Sarmi dengan Bapak Dolfi dan Andreas Sataku, lalu Obed Billy, dan ada satu tim yang datang dari Lawang bersama-sama dengan saya, namanya Alfred, ya, anak Timor. Dan luar biasanya mereka akhirnya bisa mengerti bagaimana cara penginjilan itu. Ya, ini kita adakan KKR di Bagai Serwar, jalan sedikit hampir 4-5 kilo dari Sarmi, dan selanjutnya kami masuk ke pedalaman. Nah, pedalaman itu namanya di situ Nunukania. Kami harus menembus hutan lebat, menyeberangi puluhan sungai, ya, dan sungainya cukup dalam sehingga karena saya orangnya pendek, ya, Pak Obed Billy ini yang suka bawa tas saya untuk diangkat di atas. Dan luar biasanya disitulah mereka belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajari di dalam kekuasaannya yang luar biasa. Memang kami tidak membawa bekal, tidak membawa apa-apa, ya kami hanya membawa badan yang ada, ya. Sehingga selama berhari-hari di perjalanan itu kami baru 2 hari bisa sampai ke tujuan, jalan kaki, ya, menembus hutan lebat yang tebal sekali. Dan sesudah itu selalu terjadi mukjizat, di mana 5 jam perjalanan kami dari pagi tidak makan apa-apa di tengah hutan. Akhirnya kami hanya mengandalkan, mengingat firman Tuhan, ya, orang yang berharap kepada Yesus itu tidak akan dipermalukan. Kami tidak akan mati kelaparan di sini. Nah, sehingga semua upaya kami coba lakukan. Kami kumpulkan daun-daun, kebetulan ada satu pondok di situ. Kami ambil air. Ternyata korek api yang saya punya 2 pak gitu ya, korek api yang najis itu, apinya tidak bisa menyala. Udah putus harapan kami. Tujuan kami tadinya mau makan daun apa aja direbus kalau kita makan. Tapi tiba-tiba ada satu keluarga yang akan pergi ke Nunukania. Ini kami di tengah hutan mau balik ke Sarmi. Tiba-tiba dia, istrinya itu membawa beban yang berat di keranjang gitu di punggungnya. Ternyata dia bawa singkong, yang dimana singkong itu akan dipakai untuk merayakan Natal di Nunukania. Waktu ketemu kami, mereka tanya, "Bapak lapar ya? Kok kelihatan capek? Bapak dari mana?" Kami ceritakan kalau kami dari Nunukania. "Bapak mau singkong ini?" "Ya, sangat mau." Akhirnya Bapak tenang, Bapak istirahat. Saya lihat dia mulai kupas singkongnya, dia mulai mau nyalakan apinya. Saya pikir dengan apa dia nyalakan? Dia kosok-kosok itu kayu, nyala. Dalam waktu 10 menit singkongnya sudah masak. Dan disitulah saya lihat mukjizat Tuhan itu luar biasa. Tidak ada makanan yang seenak pada waktu itu, ya. Makanan enak apapun kalah dengan yang Tuhan beri ini, ya. Ya, saya merasa bahwa inilah yang Tuhan lakukan secara luar biasa dalam penyertaan tim itu. Sehingga pada akhirnya kami harus balik ke Jayapura, sedangkan Dolfi dengan teman-teman yang lain tadi kami tinggal. Nah, rupa-rupanya mereka jalan kaki dari Sarmi ke desa-desa untuk menuju ke Jayapura itu. Mereka mengadakan penginjilan, ya, KKR di setiap desa yang mereka lakukan di dalam perjalanannya. Jadi dari situlah saya melihat bahwa jejak telapak kaki orang yang mengabarkan Injil ini itu indah, ya. Makanya begitu saya dengar di Sarmi sekarang sudah dibuka jemaat baru, dari bekas tapak kaki itu memang indah, dan pasti ada orang-orang yang menyambut benih yang sudah kami taburkan pada waktu itu. Dan itulah panggilan Tuhan yang Tuhan beri, ya. Sehingga pada akhirnya pada waktu tahun 76 Om Sut itu meninggalkan Indonesia ini, ya. Dia serahkan kepemimpinan dan pelayanan yang ada dalam roh ini kepada saya, ya. Sekalipun cara manusia saya sebenarnya menolak, tapi dia meyakinkan bahwa inilah waktunya orang-orang muda dipakai oleh Tuhan. Kamu lihat kan di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, semua orang muda. Indonesia juga kamu salah satu itu. Itu yang meyakinkan saya. Akhirnya saya berani menerima amanah tersebut, nubuatan tersebut,
dan saya melakukannya. Dan perlu saudara tahu bahwa sebelumnya gerakan karismatik di Indonesia ini itu terjadi kedatangannya Kopastuk ke Indonesia ini. Karena apa? Pada waktu itu kami sudah ditentang di mana-mana dan kami sudah dilabeli, dicap bahwa kami ini adalah penyesat, nabi palsu, guru palsu dan sebagainya. Sehingga orang dengan nama Homsuk, dengan nama Jalan Suci, dengan nama Lawang itu mereka alergi sekali. Karena kami ini dianggap penyesat. Tapi pujiannya kami bersyukur karena kami sesat dalam kebenaran, bukan sesat yang dalam arti yang mereka pikirkan. Itulah sebabnya dengan proses itu Jalan Suci ini bisa tetap bertahan. Sehingga pada akhirnya di atas tahun 76 sesudah itu air itu seperti tadinya di bendung itu dicurahkan. Sehingga di mana-mana terbuka pelayanan. Dulu hampir kebanyakan gereja tidak ada itu yang namanya penyembahan, menyanyi di dalam roh itu, tidak ada. Tapi sejak itu sampai hari ini di mana-mana gereja apapun mereknya selalu dalam ibadah, sekalipun ada yang tidak sepenuhnya ya, tetapi ini sudah mewabah, sudah menjadi satu bagian yang nyata di Indonesia ini. Informasi tentang panggilan Tuhan yang sampai saat ini mengapa saya bisa bertahan sampai hari ini, karena prinsip saya yang tadi itu adalah saya harus tetap mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, bukan pengalaman saya sekian puluh tahun sebagai seorang pemimpin, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat ini kita menggaungkan satu suara yang harus dilakukan dalam mengembangkan visi misi Gereja Jalan Suci ini, ya. Tema Hikanos. Jadi Hikanos itu bukan visi, tetapi itu adalah tema yang Tuhan berikan dengan dasar firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 5 dan ke-6 itu. Sehingga dengan demikian, kenapa Tuhan memberikan petunjuk ini? Karena saya melihat bahwa marwah Jalan Suci itu mulai tergerus dengan pertumbuhan, perkembangan situasi yang ada berkembang di sekitar kita di dunia ini, ya. Sehingga dengan demikian dalam doa saya meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan itu memberikan petunjuk melalui Roh Kudus-Nya. Karena sebetulnya marwah utama Gereja Jalan Suci itu adalah di mana gereja ini atau Jalan Suci itu dimulai dari pekerjaan Roh Kudus secara total, ya. Untuk hal itu saya perlu menyampaikan kronologis atau sejarah dari Jalan Suci yang ada sekarang ini, ya. Karena bagaimana juga kalau generasi yang ada sekarang tidak mengerti dengan jelas dan tidak tahu hal-hal yang terjadi sebelumnya, karena keadaannya terjadi puluhan tahun yang lalu, ya. Dan itu yang kita tetap pertahankan. Makanya dengan petunjuk Tuhan melalui tema Hikanos ini, kami mengerti dan mendalami hanya dengan cara ini akan terjadi pemulihan kembali, ya. Jadi kalau marwah Jalan Suci itu sudah kembali, maka kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan itu tidak berubah, bahkan makin bertambah. Karena masa lalu memang begitu banyak mukjizat kuasa yang bekerja secara luar biasa, tetapi dalam perkembangan era Hikanos ini Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat atau double porsi. Nah, itulah sebabnya dalam pergumulan saya sebagai yang dianggap sebagai orang tua rohani, ya, pada saat ini saya tidak ingin bahwa gereja ini hanya besar, tetapi kualitas dan yang secara rohani itu tidak makin bertumbuh dan makin sempurna. Karena tujuan kami adalah bagaimana menyelesaikan pembangunan tubuh Kristus ini secara utuh, ya. Nah, itu sebabnya ada poin-poin yang penting di situ. Nah, dengan hal-hal yang penting inilah
Makanya kami atau saya secara pribadi mulai minta tunjuk kepada Tuhan, dan Tuhan bukakan tentang ayat 2 Korintus pasal 3, 5, dan 6 tadi itu. Nah, dalam ayat tersebut saya sampaikan kepada para penatua yang ada di pusat di Lawang, terutama juga kepada Hermon sebagai salah satu penatua dan juga sebagai anak saya secara jasmani. Saya katakan bahwa coba dicari satu kata, satu bahasa yang mewakili, yang bisa menjelaskan semua yang ada di dalam ayat-ayat ini. Karena kalau ini dibuat tema terlalu panjang, ya, maka pada akhirnya melalui perjuangan doa dan inspirasi daripada Roh Kudus, dia temukanlah kata Ikanos ini, yang artinya kelayakan yang sempurna dari Tuhan Yesus melalui kasih karunia-Nya. Jadi ada banyak hal yang harus dilayakkan. Karena dengan kata kelayakan itu dari Tuhan Yesus memang melayakkan kita. Tetapi untuk masuk proses lebih lanjut, kita perlu lolos dari uji kelayakan, yaitu melalui proses-proses kehidupan, pelayanan secara pribadi dan lain sebagainya. Dan termasuk poin-poin yang perlu dilakukan di dalam tema yang Tuhan beri tersebut. Nah, untuk hal itu, kenapa akhirnya Tuhan memberikan satu beban seperti itu? Karena Tuhan ingin supaya kita itu kembali, ya, meruah jalan suci yang ada itu harus dikembalikan. Nah, untuk hal itu perlu saya jabarkan di sini, ya, bahwa tahun 1963 Bapak Ebestu atau pastor, ya, Reverend Ebestu dari Montana, dari Amerika, beliau punya beban untuk diutus ke Indonesia ini, ya, oleh satu lembaga yayasan Holy Way. Nah, pada waktu beliau mulai mau melaksanakan pemutusan itu, beliau datang tahun 63 untuk melihat kebutuhan apa yang memang harus dilakukan nanti kalau beliau sudah diutus dengan keluarganya ke Indonesia. Jadi tahun 63 dia berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin, atau dengan kata lain para pendeta-pendeta. Nah, mereka menyampaikan tentang kebutuhan yang diperlukan di Indonesia sekarang ini adalah sebuah pelatihan, ya, pemuritan yang mereka siap pakai, ya. Oleh sebab itu, karena dia melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan teologi yang ada, ya, para pemimpin itu menyampaikan banyak yang dihasilkan memang, tetapi ternyata penginjilan, pemberitaan Injil ini masih belum maksimal. Nah, itu sebabnya mereka menyampaikan hal itu sebagai satu beban. Dan akhirnya Bapak Stup ini dia pulang kembali ke Amerika, lalu dia mulai mengadakan survei di antara 200 sekolah teologi, ya. Dari semua yang beliau survei, ternyata yang kelihatan lebih berhasil adalah model-model pemuritan atau pelatihan. Sehingga dengan demikian akhirnya beliau mantap sekali, harus dimulai dengan training center atau pusat pelatihan nanti kalau beliau datang ke Indonesia. Jadi dengan bekal itulah beliau mulai belajar dari apa yang Roh Kudus berikan kepada beliau adalah semuanya harus belajar dari kebenaran firman atau yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga apa yang beliau lakukan, dia tidak memulai dengan bangun-bangun gedung, tidak mulai dengan membuat kelas-kelas di sekolah, tapi beliau belajar dari cara Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya. Jadi dari pembelajaran bagaimana cara Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya itu, maka ditemukan bahwa mereka tidak diajar secara teori lebih dulu, atau teorinya lebih dimantapkan dan sebagainya, tidak. Tetapi mereka dibawa kepada satu pengalaman-pengalaman, baik di dalam pelayanan, baik menghadapi manusia dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda,
Tetapi disinilah mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Sudah itu sewaktu-waktu mereka berkumpul dan menjelaskan tentang hal-hal yang mereka alami dalam kesulitan, dalam berbagai hal yang muncul di dalam pelayanan di lapangan itu. Nah, itu soalnya akhirnya penekanannya adalah lebih banyak belajar praktek lebih dulu, sudah itu teorinya kemudian. Jadi bukan teori, sudah itu baru praktek ya. Nah, buku yang dipakai untuk strategi semua dalam pembentukan ini yang dipakai hanya satu, yaitu Alkitab. Nah, Alkitab ini di dalamnya banyak cara bagaimana strategi peperangan melawan kuasa dan penguasa kegelapan, termasuk pemberitaan dan prinsip-prinsip yang ada di dalam tubuh Kristus. Sehingga pada tahun itu beliau sudah punya modal ini yang penting ya. Jadi yang utama adalah bukan mempersiapkan sarana-sarananya dulu, tetapi yang terutama adalah bagaimana kehendak Bapa di surga itu melalui pekerjaan Roh Kudusnya memberitahukan kepada beliau, sehingga melalui doa, pergumulan dan banyak meminta petunjuk dari Tuhan, maka Roh Kudus itu mulai bekerja. Sehingga tahun 65 beliau dengan istri dan anak-anaknya kembali ke Indonesia, yaitu mereka tinggal di Semarang. Tidak salah pada waktu itu diterima oleh salah satu gereja, itu adalah gereja Selmase. Dan disitulah beliau mulai mempraktekkan semua yang Roh Tuhan, Roh Kudus sudah mulai lakukan kepada beliau. Dan dia mulai melihat bahwa Tuhan mulai mengirimkan beberapa anak-anak muda untuk dilatih, untuk belajar bersama-sama, dan memang mereka tidak punya persiapan-persiapan yang secara jasmani. Nah, semuanya itu apa yang Roh Kudus tunjukkan, apa yang Roh Kudus lakukan, itu yang mereka lakukan. Sehingga pada waktu itu awalnya dimulai dengan ada 12 anak-anak muda. Tetapi untuk pengembangan selanjutnya, Tuhan mulai berbicara kepada beliau untuk pindah ke satu tempat demi tujuan pengembangan visi ini. Yaitu pada tahun 66, beliau pindah ke Jawa Timur, ya, di Kabupaten Pasuruan. Nama desanya itu Desa Nongkojajar. Nah, itu tempat itu juga di mana saya lahir, ya, bertumbuh, dilahirkan di Nongkojajar, itu di lereng Pegunungan Tengger, Bromo, ya, yang sekarang cukup terkenal sebagai tempat wisata itu. Jadi dari tahun 66 itulah beliau memulai orang-orang yang berkumpul bersama-sama dengan dia, ya, dan murid yang 12 tadi itu tinggal 3 orang saja yang ikut keluarga Om Stu pindah di Nongkojajar ini. Sehingga dengan demikian pada tahun itulah perkembangan pekerjaan Tuhan mulai nyata, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari mereka mulai belajar untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sekarang berkembang di antara kita, yaitu prinsip tubuh Kristus. Nah, itu semuanya belajar dari petunjuk dari Roh Kudus, dan di dalamnya dasarnya adalah Alkitab. Nah, sehingga dengan demikian kami mulai belajar tentang bagaimana cara kehidupan bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Nah, itu semuanya dasarnya adalah gereja yang mula-mula di Yerusalem. Bagaimana kalau kita perhatikan dalam pasal 2 dan seterusnya itu kehidupan sehari-hari daripada tubuh Kristus yang ada yang di Yerusalem, di mana Rasul memulainya itu semuanya dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar akhirnya hidup bersama-sama di dalam satu persekutuan, tetapi kehidupan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga yang paling menonjol pada waktu itu adalah mereka bertekun, ya, mendengar firman Tuhan melalui pengajaran para rasul-rasul. Mereka bersekutu dan dalam doa di dalam roh bersama-sama, dan juga tidak lupa mereka juga bertekun di dalam memecahkan roti, ya. Itu sebenarnya kenapa ciri khas dari gereja Jalan Suci ini sekarang
ada selalu ada pemecahan roti atau perjamuan kudus, perjamuan suci. Jadi dari situlah kita melihat bahwa tapi Om Su tetap mempunyai satu tekad bahwa harus ada training yang secara resmi ya. Sehingga pada waktu di Nawang Jajar tersebutlah mulai tumbuh ya. Dan benih-benih yang Tuhan sudah nyatakan melalui Roh Kudusnya itu mulai dinyatakan melalui pelayanan tim-tim yang pergi ke luar daerah ya. Paling lama mereka di rumah mungkin hanya 1, 2, 3 bulan, sudah itu keluar lagi mempraktekkan semuanya. Tetapi tidak lupa pastor dengan tim mereka mempersiapkan untuk satu tempat training yang secara resmi dan semua orang tahu bisa datang ke situ. Baik itu mau dicoba tadinya tahun 67 itu di Tanah Toraja, Sulawesi, coba lagi di Kalimantan, tetapi ternyata kenyataannya Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Sekalipun hasil pelayanannya itu cukup luar biasa. Jadi proses ini memang kehidupan di dalam roh dan petunjuk Roh Kudus itu menjadi hal yang utama. Di mana dari awal marwah ini adalah tidak dimulai dengan pikiran manusia, tidak dimulai dengan cara-cara manusia, tetapi dimulai dengan bagaimana Roh Kudus itu menuntun dan menunjukkan kehendak Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus itu kepada kami. Ya. Inilah, jadi ini terjadi sampai tahun 69 ya. Nah ini karena saya ada dalam cerita tersebut ya, saya bertobat tahun 67. Memang bukan melalui pelayanan tim ini, tapi justru di sekolah saya bertobat. Lalu pada akhirnya saya ikut bersama-sama bertumbuh dengan mereka ya. Tapi saya belum pernah mengambil satu keputusan untuk bergabung dengan tim Jalan Suci ini. Sehingga pada tahun 69 saya mengambil satu keputusan untuk saya memberikan hidup saya secara sepenuhnya ya, menjadi pelayan full fungsi, dan saya gabung dengan tim ini. Jadi tahun 69 itulah saya bergabung. Jadi dari semua pekerjaan tadi itu kita melihat bahwa tidak ada sarana-sarana yang kita persiapkan lebih daripada kehendak Roh Kudus, kehendak Bapa di surga melalui Roh Kudusnya. Nah itulah sebabnya dengan pertumbuhan perkembangan ini sudah mulai ya, ada satu perkembangan yang sangat luar biasa. Kita hidup di negara hukum. Nah kalau pelayanan hanya begitu saja pada waktu itu, nanti ini jadinya seperti kayak pelayanan yang liar gitu. Jadi secara pemerintahan memang kita harus dilindungi, ada legal hukumnya. Dan itu sebabnya kami mulai membentuk atau memakai sarana kelembagaan ini sebagai kelengkapan daripada pelayanan yang sudah ada pada waktu itu. Sehingga tahun 69 kami buat Yayasan Perkabanan Injil Jalan Suci dan diakui secara resmi di pemerintah itu bulan September tahun 1969. Dan seiring dengan perkembangan yang terjadi, beban untuk memulai satu training itu Tuhan mulai makin memperjelas. Jadi tolong ini diperhatikan bahwa sejarah dari awal itu bukan Om Su membentuk organisasinya dulu, atau saya yang sudah terlibat dari tahun 69 itu kita tidak membentuk organisasinya dulu. Tetapi organisasi ini kita bentuk sebagai kelengkapan, sebagai sarana untuk kelengkapan di dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Itu sebabnya semua apa yang dilakukan bukan organisasi yang ditonjolkan, tetapi apa yang Roh Kudus sudah kerjakan di dalam semua bentuk pelayanan-pelayanan yang ada itu. Nah itu sebabnya pada akhirnya dengan proses Tuhan ya, melalui persiapan-persiapan tadi itu, pada akhir Mei
tahun 1971 kami pindah di Lawang. Ya. Nah, kami pindah di Lawang ini akhirnya di tempat inilah kita memulai Lawang Bible Training Center, dan itu terjadi secara resmi tanggal 3 Juni tahun 1971. Sehingga dengan memulainya Lawang Bible Training Center ini, ya, kami adalah murid-murid yang dilatih di tempat ini yang Tuhan memang kirimkan, ya. Dan mereka lah yang akhirnya datang untuk kami latih, ya, kami lakukan pelayanan. Tetapi sebelum itu, setiap tahun itu selalu ada yang namanya disebut Bible Camp. Nah, Bible Camp ini dimana kita menerima dari setiap denominasi yang berbeda dengan kita, dari gereja-gereja dari berbagai macam denominasi. Mereka datang untuk mengikuti acara-acara Bible Camp yang sifatnya di mana persekutuan yang secara nyata melalui pimpinan kuasa Roh Kudus, ya. Sehingga dengan demikian banyak orang yang dilahirkan kembali, banyak orang yang mengalami perubahan-perubahan yang secara luar biasa. Nah, ini mulai ada terjadi satu perkembangan sejak training itu sudah mulai dibuka di Lawang ini, dan di beberapa pulau sudah ada, ya. Tapi bentuknya masih persekutuan yang dilindungi melalui Yayasan Penggabaran Injil Jalan Suci tadi itu. Sehingga di berbagai tempat ada perwakilannya. Nah, satu kali dalam acara Bible Camp tahun 1972, ya, kita ada Bible Camp di Lawang ini, dan luar biasa, ya. Kalau Tuhan bekerja begitu luar biasa, sehingga dalam satu kali acara tersebut, tiba-tiba ada satu awan yang muncul di tengah-tengah persekutuan tersebut, ibadah itu. Dan itu awan bisa dilihat bukan karena debu yang berterbangan atau apa, karena lantainya juga kan lantai tekel, ya. Kalau dulu tekel bukan keramik, tapi itu kan bersih. Tapi puji Tuhan, ternyata dalam satu kenyataan itu ada satu penglihatan yang disampaikan, tapi awan itu kelihatan, bisa dilihat dengan mata. Itu kami sedang berjalan keliling, menari-nari dalam roh, lalu Tuhan bicara tentang api, bahwa ini tidak boleh kamu keluar dari api ini. Karena Tuhan yang membungkus, melindunginya, jadi kamu tidak bisa keluar dari api. Musuh-musuh dari luar, ya, anak panah berapi dari iblis juga tidak akan tembus, karena ada api yang membakar semuanya. Nah, dalam suasana itulah dilanjutkan dengan satu penglihatan di mana ada tangan-tangan yang diangkat. Jadi waktu tangan-tangan itu diangkat dan kelihatan bahwa mereka ini adalah orang-orang dari timur, ya, yang mengangkat tangan seperti meminta pertolongan. Sehingga Tuhan berbicara, kalian harus mengirim tim ke sana. Ya, tepatnya pada waktu itu namanya Papua itu masih Irian Barat, berkembang kemudian jadi Irian Jaya, berkembang berikutnya menjadi tanah Papua. Jadi pada tahun 72 itulah Tuhan menentukan orang-orang yang harus pergi ke sana. Ada 4 orang yang dikirim. Nama-namanya ada Bapak Pak Adistoko, Timotius, lalu ada seorang wanita yang namanya Heni, ya. Ini semua murid-murid LBTC. Lalu satu lagi pemuda Saroha Pangaribuan. Jadi 4 orang inilah yang dikirim ke Papua. Dan saudara tahu bahwa waktu mereka dikirim bukan karena ada orang dari sana yang mengundang kami, bukan karena ada undangan lalu kami pergi, tapi Roh Kudus itu berbicara begitu jelas, pergilah. Jadi tidak tahu siapa yang mengundang, bagaimana cara ininya, tapi semuanya, totalitas kami pada waktu itu memang semuanya dilakukan karena Roh Kudus. Karena Bapak ini yang punya pekerjaan, Tuhan Yesus yang punya ladang yang luas, pasti keyakinan kami, iman kami, dia juga yang akan melengkapi biaya-biaya. Dan berangkatlah tim ini dengan kapal, lalu mereka mendarat di Jayapura.
Nah, sampai di Jayapura karena tidak ada yang dituju, ya. Jadi kami tim ini hanya berangkat begitu saja, begitu sampai di Jayapura mereka duduk di pinggir pelabuhan itu, dan secara manusia memang bingung mau kemana ini, ya. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak, dia direktur PT Irian Bakti, namanya Pak Mulyawan. Nah, beliau ini orang Semarang yang sudah agak lama di Jayapura. Akhirnya beliau katakan, kalian dari mana dan mau kemana? Ya. Mereka sampaikan, kami dari Lawang diutus Tuhan untuk memberitakan berita kesukaan pekabaran Injil tentang Tuhan Yesus ini di tanah Irian Barat ini, ya, di Jayapura. Akhirnya Bapak itu bilang, terus mau kemana? Siapa yang undang? Mereka sampaikan, kami tidak ada yang undang, ya. Dan kami tidak ada yang dituju. Kami hanya disuruh digerakkan Roh Kudus untuk berangkat dan semua mendukung kami melalui penunjukan Roh Kudus ini. Akhirnya Bapak itu menawarkan untuk, kalau begitu kamu ikut saya, ya. Dia diajak ke rumahnya yang ada di Abepura, ya. Abepura yang itu nggak jalan apa itu saya agak lupa, ya. Tapi disitulah tim ini mulai bersaksi. Keluarga-keluarga di situ yang hadir, termasuk Bapak ini sendiri yang pertama di Jamaah Tuhan untuk terima Tuhan Yesus. Padahal Bapak ini adalah orang yang punya ilmu karateka dan 5 ban hitam. Jadi sudah bisa diketahui dan orangnya memang keras sekali. Tapi justru melalui tim ini, keluarga ini memberi diri kepada Tuhan dan terjadilah persekutuan yang ada di Abepura pada waktu itu. Ini ada kerjasama juga dengan Om Itar, Ibu Itar dari gereja Pantai Costa Papua kalau tidak salah namanya, ya. Dan akhirnya banyak orang yang terpanggil di situ, ya. Termasuk Roh Kudus bekerja secara luar biasa, termasuk Pak Feki itu waktu itu masih anak-anak sebetulnya, ya. Tapi Tuhan sudah menjamah dan memanggil dia. Jadi ini masuknya pergerakan ini sebetulnya sudah dimulai tahun 72, ya. Kalau pada akhirnya tahun 74 saya berkunjung ke Abepura, ya, untuk melihat follow up pengembangan pekabaran Injil dari tim yang pertama tersebut. Akhirnya saya dipertemukanlah dengan di tempat Pak Mulyawan ini ada beberapa pemuda-pemuda yang hatinya memang sudah sangat memberi diri kepada Tuhan. Mereka masih, waktu itu ada yang keluar dari STM, ada yang SMA dan sebagainya. Yang ada pada waktu yang tidak saya lupakan adalah yang pertama itu Bapak Dolfi Solosa, lalu Julian Solosa, Andres Atagu. Terus ada bapak-bapak yang di luar kayak Obed Billy, ya, Pak Sugianto dan sebagainya. Dan dari situlah prinsipnya Papua itu sudah dimulai dari sejak tahun 72. Memang belum sampai kepada kenyataan pembangunan tubuh Kristus ini secara nyata seperti yang adanya sekarang ini. Tetapi jejak para rasul-rasul dan nabi-nabi ini sudah dimulai dari situ, ya. Sehingga pada akhirnya sesudah hampir 2 bulan saya tinggal di sana, tiap hari bersekutu dan memberikan pengarahan-pengarahan tentang kehidupan di dalam Roh Kudus, ibadah di dalam Roh, penyembahan, pujian, mazmur dan sebagainya. Sehingga dari demikian tahun 74 akhir, ya, menjelang masuk tahun 75 itu saya balik ke Lawang. Maka tahun 75 itulah Bapak Dolfi dia ikut ke Lawang dan ikut pelatihan di sini sampai pada akhirnya kalau tidak salah, ya, antara tahun 76, 77, 67 ya, 70, 77, 78. Mama Yul itu sudah diutus duluan. Tapi pada akhirnya karena kami melihat petunjuk Tuhan yang begitu kuat untuk memulai pekerjaan yang lebih lagi, ya, makanya Bapak Dolfi dan Mama Yul itu diutus memulai, ya. Waktu itu sifatnya masih penginjilan aja pada tahun 72 sampai 74 itu. Tapi waktu beliau datang inilah
Nah, saya anggap Pak Dolfi itu sebagai pionir ya, pembangunan tubuh Kristus yang ada di tanah Papua saat ini. Ya. Dia memulainya dengan petunjuk Roh Kudus yang luar biasa, ya, sehingga kota Sorong sampai ke Maibrat dan akhirnya menjalar ke kota-kota lain dan daerah yang lain. Nah, itulah hal yang terjadi pada waktu itu. Sehingga demikian, untuk lebih detail mengetahuinya, nah, memang harus diselidiki, ya, ditemui pelaku-pelaku sejarah daripada apa yang terjadi di tanah Papua tersebut. Karena setiap daerah punya keunikan sendiri pada waktu mereka memulainya, dan ini satu tantangan yang hebat, ya. Karena saya masih ingat hal yang paling luar biasa pada waktu itu, Bapak Dolfi ini diizinkan untuk membaptis orang-orang dari gereja tradisi, gereja tua yang ada di situ, untuk dalam baptisan selam, dan itu diputuskan dalam satu pertemuan rapat mereka, ya. Jadi pada awalnya memang banyak pertentangan di situ, tapi pada akhirnya mereka juga memberikan keleluasaan. Sehingga ini mungkin salah satu hal yang juga membuat perkembangan pembangunan tubuh Kristus yang ada di Papua. Jadi itulah kira-kira apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita harus kembali kepada marwahnya jalan suci. Jadi poinnya adalah sejak awal Opas Tuku tidak memakai kebijakan manusia, tidak pakai kepandaian manusia, tidak pakai kecerdasan manusia, tidak memakai kemampuan manusia. Karena prinsipnya adalah jika Roh Kudus yang bekerja, ya, segala sesuatu pasti terjadi. Di situ ada satu kebebasan, sehingga bukan oleh kuat. Ini marwahnya jalan suci itu, ya, bukan di dalam pribadinya Om Stu atau Opas Stu, ya. Marwahnya jalan suci itu bukan dalam pribadi saya sebagai ketua sinode sekarang ini, atau marwahnya jalan suci itu ada di dalam dirinya almarhum Bapak Dolfi Solosa, ya. Kedua saudara kita ini memang sudah almarhum, tapi yang perlu kita tahu bahwa marwahnya jalan suci itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang supernatural itu. Jadi Roh Kudus itulah yang melakukan semuanya di dalam gereja jalan suci ini. Jadi marwah inilah yang memang harus dikembalikan, ya. Kalau marwahnya manusia-manusia kayak tadi, termasuk saya sebagai bagian di situ, ya, ini nanti begitu kami sudah kembali ke rumah Bapak, ya, itu akan hilang. Tetapi kalau marwah itu adalah Roh Kudus, ya, Roh Kudus sendiri yang bekerja sebagai identitas pekerjaan Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus di jalan suci ini, dia yang paling utama. Karena Roh Kudus itu hanya mau melakukan apa yang Yesus katakan kepada dia. Dalam Yesaya pasal 16 itu dikatakan bahwa dialah yang menyampaikan untuk saya mendengar, dialah yang memerintahkan dan memberikan kuasa untuk saya lakukan, ya, dan semuanya itu dari Yesus, ya. Itu sebenarnya Roh Kudus selalu menyaksikan dari hati Yesus. Nah, dalam era Ikanos ini, nah, semua peran, semua keadaan itu semua bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, hanya Roh itu yang membuat kita hidup, tetapi keduniawian, kedagingan ini itu sama sekali tidak berguna. Nah, itu sebabnya kalau saya menekankan bahwa kita kembali kepada marwah yang membuat setiap jemaat lokal jalan suci yang ada itu hidup, itu harus ada pekerjaan Roh Kudus yang secara luar biasa itu. Dan ini yang akan memberikan satu kehidupan, sehingga pelayanan yang terjadi, perkataan, pemberitaan, ucapan yang kita ucapkan, itu adalah ucapan yang Roh Kudus berikan. Karena perkataan yang diucapkan di dalam Roh Kudus itu menghidupkan.
Sehingga kalau ada orang yang terhina, ada orang yang terbeban, ada orang yang mengalami kelelahan, dengan perkataan dari Roh Kudus itu, mereka akan memperoleh kehidupan dalam Yesus. Orang yang terhilang, orang yang terbuang, orang yang belum percaya Yesus, ini hanya bisa kalau Roh Kudus berbicara melalui kita. Jadi makanya inilah marwah jati diri yang sebenarnya Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Nah, sebabnya dengan perkembangan seiring waktu yang ada, memang Tuhan banyak memanggil orang-orang dan sederhana yang sebetulnya bukan karena keadaan manusia yang bisa dibanggakan, ya. Tetapi seiring waktu di antara kita muncul orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam secara individu, ya. Dia orang pandai, orang punya kedudukan, punya prestasi dalam hidupnya, ya. Jadi disinilah kita, kalau kita terlalu meninggikan reputasi kita, maka Roh Kudus itu tidak akan bekerja. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Roh Kudus sebagai marwahnya Jalan Suci ini, semua orang bisa dipakai Tuhan. Bahkan yang hina, yang tidak diperhitungkan, yang tidak berpendidikan, yang bodoh, yang tidak punya kemampuan apa-apa, itu Roh Kudus bisa memakai. Kuncinya ada di situ. Orang-orang yang punya kemampuan dan prestasi juga Tuhan bisa pakai, tapi semuanya tidak boleh dipakai dalam pembangunan pekerjaan Tuhan dalam tubuh Kristus ini. Jadi sekali lagi, saudara, itulah perkembangan yang terjadi sehingga pada tahun 1976 sesudah berkisah berjalan kurang lebih 4 atau 5 tahun, Bapak Stu berbicara kepada saya, dia katakan saya harus kembali ke Amerika. Lalu pekerjaan di sini saya ingin supaya kamu meneruskannya, ya. Dan itu disampaikan secara pribadi, dan dia meyakinkan saya untuk meneruskan pekerjaan ini sekalipun secara manusia, karena pada waktu pergerakan ini terjadi, saudaraku, hampir semua gereja itu kebanyakan menolak kami, ya. Karena kami sudah dicap sesat, kami dicap nabi palsu, guru palsu dan sebagainya. Karena pekerjaan Roh Kudus yang kami kembangkan, yang kami sampaikan itu berbeda dengan gerakan Pentakosta sebelumnya, ya. Dimana dalam pergerakan ini yang paling menonjol adalah dimana orang mulai bisa menyanyi, menyembah di dalam roh, ya. Sedangkan karunia karunia roh juga mulai dinyatakan secara luar biasa. Jadi boleh dikatakan sebetulnya gerakan karismatik di Indonesia itu dimulai dengan kedatangan Om Stuk ini, ya, karena pada waktu itu di mana-mana kami ditolak. Tetapi sejak tahun 76 ke atas itu di mana-mana mulai terbuka, sehingga apalagi sekarang hampir semua gereja selalu ada nyanyian penyembahan dalam roh lebih dulu. Nah, dulu itu tidak pernah ada. Jadi di sini kuncinya ternyata adalah marwah kita ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan gereja ini adalah miliknya Tuhan Yesus, ya. Jadi Jalan Suci ini miliknya Yesus, bukan miliknya Om Stuk, bukan milik saya, bukan miliknya Pak Dovi atau para pemimpin-pemimpin yang lainnya. Jadi sejak saat itulah saya meyakini apa yang sudah dimulai dengan Roh Kudus itu tidak akan kami akhiri dengan daging. Kami akan teruskan marwah ini, dan kalau itu tergerus, ini harus kembali, ya. Harus kembali. Dan saya ingin menyemangati seluruh pemimpin-pemimpin hamba Tuhan yang di Indonesia ini, dan termasuk setiap anggota jemaat tubuh Kristus. Mari kita berdoa dan melakukan untuk mencapai tujuan di mana marwahnya Jalan Suci. Pekerjaan Roh Kudus ini dikembalikan lebih lagi. Karena janji Tuhan tidak hanya hebat waktu puluhan tahun yang lalu, ya, tetapi Tuhan katakan bahwa aku akan mencurahkan, akan menyatakan rohku 2 kali lipat atau double porsi. Jadi itu artinya bahwa perkembangan yang akan dilakukan nanti ini
akan lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya. Tapi sekarang tergantung apakah kita mau. Jadi dengan adanya tema yang Tuhan beri tentang Giganos ini, mari kita kerjakan bersama-sama. Ya. Ini tidak hanya sekedar kita jadikan slogan atau manis di mulut kita atau di bibir kita, tetapi kita mulai menghayatinya, melakukannya. Karena kalau Roh Kudus yang bekerja itu artinya tidak ada kekuatan manusia di dalamnya. Itu soalnya saya berpesan kepada generasi-generasi yang ada sekarang ini, ya, bergantunglah sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus ini, ya. Karena itulah yang akan mengajari kita, yang akan membawa kita kepada keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, hal yang paling utama, yang paling nyata dalam melakukan pekerjaan ini, kami tidak melakukannya dengan pengaturan secara manusia, ya. Selalu melalui petunjuk Roh Kudus. Kalau sudah jelas kehendak Bapa itu seperti itu, kami tidak peduli dengan sarananya, ya. Nanti begitu kami bergerak melakukannya dengan iman, Tuhan Yesus sendiri yang akan melengkapinya. Puluhan tahun acara-acara yang diadakan di Jalan Suci ini, kami tidak minta bantuan kepada manusia, ya. Kami hanya meminta kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang punya pekerjaan. Makanya semuanya pasti berhasil, termasuk sarana kelengkapan, membiayai orang yang tinggal ratusan orang untuk datang beribadah bersama-sama, dan biaya keseharian semuanya Tuhan melengkapi. Dan sampai hari ini, ya, kami Jalan Suci ini tidak minta-minta kepada manusia. Kalau orang gerakkan silakan, tetapi apa yang mereka lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kuncinya kalau ini sudah kita lakukan, kita itu hanya arahnya, semua yang kita kerjakan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau ada orang-orang ingin menjadi orang terkenal, menjadi orang besar, ya, itu tidak ada tempat di tubuh Kristus ini, ya. Karena apa? Yang nampak di situ bukan manusia, yang nampak adalah kemuliaan Tuhan, ya. Hanya Yesus yang dipermuliakan. Itu sebabnya segala sesuatu dilakukan dalam satu kebersamaan tubuh Kristus. Makanya ada prinsip dasar hidup bersama-sama, kehidupan bersama-sama dalam tubuh Kristus. Lalu ibadah bersama-sama di dalam tubuh Kristus, ibadah dalam Roh Kudus, ya, tidak diatur oleh manusia. Lalu pelayanan bersama-sama di dalam tubuh Kristus, ya. Baru yang terakhir adalah kepemimpinan bersama. Jadi kepemimpinan bersama itu tidak satu orang, tetapi beberapa pribadi menjadi satu tim, ya. Jadi kepemimpinan di Jalan Suci ini adalah jamak. Nah, kita semuanya harus menyadari, untuk menjadi pemimpin di Jalan Suci ini harus menjadi pelayan, ya, menjadi hamba bagi orang yang dipimpin. Kalau tidak punya prinsip itu, jangan ingin jadi pemimpin di Jalan Suci, ya. Karena bukan kita yang melakukan, teladan Yesus itulah. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira inilah yang kita lakukan sekarang ini. Dan saya percaya siapapun, generasi manapun yang ada di Jalan Suci ini, ya, Tuhan pasti akan pakai. Jadi karena pekerjaan ini tidak tergantung pada manusia. Nah, buktinya pas itu tadi pulang ke Amerika, ya, Tuhan memakai saya sekalipun tidak ada kapasitas untuk itu, tidak ada kemampuan untuk itu. Demikian juga dari generasi ke generasi. Nah, generasi selanjutnya ini juga sama seperti itu. Selama kita tetap mempertahankan, menjaga marwahnya Jalan Suci ini, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, pekerjaan di dalam pembangunan tubuh Kristus Jalan Suci ini tidak tergantung kepada manusia, tetapi kepada Tuhan Yesus yang punya pekerjaan melalui marwah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja terus-menerus sampai pembangunan tubuh Kristus ini selesai dibangun, di mana Yesus meletakkan dirinya sebagai kepala dari semua tubuh Kristus yang ada. Nah, ini mungkin cukup kecil yang kita
lakukan di atas jalan suci, tapi sebetulnya tubuh Kristus itu secara itu ada banyak di luar sana yang pada akhirnya nanti akan dipersatukan dalam kesatuan pembangunan tubuh Kristus yang satu, di mana Yesus yang akan menjadi kepala pemerintahan daripada tubuh Kristus. Ya, saya rasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.